Baik, terima kasih. Yang pertama itu pengertian safety induction. Safety induction merupakan upaya pengenalan suatu tempat yang dilakukan oleh pengelola agar masyarakat sadar dan paham akan potensi celaka yang mengintai setiap waktu. Safety induction ini diharapkan masyarakat mampu melakukan tindakan preventif atau mencegah dan tahu langkah yang harus diambil ketika terjadi keadaan darurat. Self-safety induction sendiri merupakan tindakan mandiri yang dilakukan personal dalam mengenali suatu tempat beserta potensi bahaya, cara pencegahan dan langkah yang dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Selanjutnya, pengertian tanah longsor. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat dipicu oleh air yang meresap ke dalam tanah sehingga akan menambah bobot tanah. Penyebab utama tanah longsor adalah gravitasi. Besarnya volume dipengaruhi oleh berbagai faktor alam dan manusia. Yang pertama, faktor alam meliputi satu kondisi geologi, yaitu bebatuan lapuk, kemiringan tanah, unsur atau jenis lapisan tanah, gempa bumi, gunung berapi, dan lain-lain. Dua, kondisi iklim, yaitu curah hujan yang tinggi. Tiga, kondisi topografi, yaitu kemiringan permukaan tanah seperti lembah, lereng, dan bukit. Yang keempat, kondisi tata air, yaitu akumulasi volume atau massa air, pelarutan, dan tekanan hidrostatika, dan lain-lain. Dan yang kedua, faktor manusia meliputi satu, pemotongan tebing adalah penambangan di lereng yang terjal, kegagalan struktur dinding penahan tanah, penggundulan hutan, budidaya kolam ikan di atas lereng, sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman. Yang keenam, pengembangan wilayah yang melanggar aturan tata ruang. Yang terakhir, sistem drainage yang buruk dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Untuk materi selanjutnya ada langkah-langkah menghindari terjadinya tanah longsor. Yang pertama, ada pembuangan serta penggantian material. Setiap tanah mempunyai struktur tanah yang berbeda-beda. Tanah serta batuan yang mempunyai struktur rapuh serta rawan longsor dapat dipindahkan serta diganti dengan material yang lebih kuat, seperti tanah berlumpur atau berpasir. Material longsor tidak boleh didorong kembali ke atas lereng karena akan menyebabkan gerakan tanah longsor yang berkelanjutan. Yang kedua, memperbaiki drainase permukaan serta bawah permukaan tanah. Perbaikan drainase di permukaan serta bawah permukaan di lokasi dapat meningkatkan stabilitas lereng yang rawan longsor. Air permukaan harus dialihkan jauh dari wilayah rawan longsor dengan mengalirkan air di saluran drainase berjajar atau pipa saluran pembuangan ke dasar lereng. Yang ketiga, ada merawat kuantiti air di atas lereng. Air dapat diminimalisir dari tanah di atas lereng dengan menggunakan parit yang diisi dengan kerikil, serta pipa berlubang atau sumur air yang dipompa. Penampungan air seperti kolam renang, saluran air, serta saluran pembuangan harus dipelihara untuk menghindari kebocoran. Yang keempat yaitu melestarikan vegetasi. Pepohonan, rerumputan, serta vegetasi dapat meminimalkan jumlah air yang meresap ke dalam tanah. Selain itu, dengan adanya tanaman, sanggup memperlambat erosi yang diakibatkan oleh aliran air permukaan. Air tanah pun diserap oleh akar tumbuhan, sehingga dapat menghilangkan air dari permukaan tanah. Yang kelima yaitu menggali bagian atas lereng. Memindahkan tanah serta batu di bagian atas tanah longsor mengurangi tekanan penggerak serta dapat memperlambat atau bahkan menghentikan tanah longsor. Tanah serta batuan tambahan di atas tanah longsor perlu disingkirkan untuk menghindari tanah longsor baru terbentuk di lereng atas. Meratakan sudut kemiringan di puncak bukit dapat membantu menstabilkan lereng yang rawan longsor. Next, yang keenam ada menopang permukaan lereng. Apabila kaki tanah longsor berada di dasar lereng, timbunan dapat ditempatkan di atas kaki serta di sepanjang dasar lereng. Timbunan tersebut sanggup meningkatkan gaya panahan di sepanjang permukaan runtuh
di wilayah kaki. Timbunan tersebut akan menghindari bagian tanah atau batuan di atas lereng turun ke dasar lereng. Yang ketujuh, ada membangun tiang pancang. Tiang pancang menyerupai balok logam yang didorong ke dalam tanah atau ditempatkan di lubang bor. Tiang pancang yang ditempatkan dengan benar harus meluas ke lapisan batuan yang kompeten di bawah tanah longsor. Selain tiang pancang, juga diperlukan balok penopang. Balok penopang ditempatkan pada kemiringan lereng tiang untuk menghindari tiang agar tidak jatuh atau miring. Balok kayu serta tiang telepon tidak disarankan untuk digunakan sebagai tiang pancang ya, karena kurang kuat serta dapat membusuk. Yang kedelapan, ada membangun tembok panahan. Tembok panahan dapat dibangun dengan menambahkan balok logam, beton, atau kayu secara horizontal di antara tiang panahan. Tembok tersebut dapat diperkuat lebih lanjut dengan menambahkan pengikat serta balok penopang. Setelah dibangun, maka dinding penahan harus dipelihara serta dirawat. Kurangnya perawatan dapat menyebabkan gerakan tanah longsor yang baru loh. Next, yang kesembilan, ada memasang sambungan atau jembatan. Pencegahan longsor terutama pada jalur jalan raya dapat dilakukan dengan membangun jembatan untuk menyambung space satu dengan yang lainnya. Dengan adanya jembatan ini, maka beban yang ditanggung oleh tanah yang dilalui oleh kendaraan akan berkurang. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya longsor dapat diminimalisir ya. Yang terakhir ini ada membatasi jumlah bangunan pada lahan rawan longsor. Untuk menghindari terjadinya peningkatan beban tanah pada atas lereng yang dapat memicu ketidakstabilan tanah, maka jumlah bangunan yang boleh dibangun di atas lereng harus dicermati. Untuk setiap kawasan miring dengan tanah serta batuan yang kurang kuat, sebaiknya pembangunan di atasnya tidak diizinkan ya. Nah, sekian terkait dengan langkah-langkah menghindari terjadinya tanah longsor. Untuk selanjutnya ini, yaitu ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum terjadinya tanah longsor yang akan dibahas oleh teman saya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum tanah longsor terjadi. Nah, ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, lakukan pemetaan daerah tempat tinggal dan sekitarnya. Lalu tandai daerah mana saja yang sering terjadi longsor atau berpotensi longsor. Peta atau denah ini nantinya akan membantu kita menentukan di mana titik yang aman dan yang berbahaya. Lalu, informasikan peta ini pada keluarga dan penduduk daerah tempat tinggal sekitar kita. Yang kedua, lakukan langkah-langkah pengurangan risiko longsor. Misalnya, melakukan gerakan penanaman pohon di lereng yang rawan longsor. Yang ketiga, pelajari tanda-tanda terjadinya longsor. Biasanya longsor terjadi setelah hujan lebat turun terus-menerus. Waspadai warna air sungai yang berubah menjadi keruh. Demikian juga jika muncul rembesan mata air atau retakan yang memanjang di tanah. Sebelum longsor kadang terjadi reruntuhan tanah, batu atau ranting. Yang keempat, masyarakat yang berada di daerah rawan longsor harus melakukan patroli secara bergantian. Longsor yang terjadi di malam hari lebih banyak menelan korban jiwa karena orang-orang tidak sempat untuk menyelamatkan diri saat mereka sedang tertidur. Dan yang terakhir atau yang kelima, jika tanda-tanda longsor sudah terlihat, maka pertimbangkan untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Nah, itulah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum tanah longsor terjadi. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat tanah longsor terjadi. Di antaranya, 1. Tetap tenang dan segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran. 2. Bila memungkinkan, bantu orang lain yang lemah seperti orang yang sakit, balita, dan lansia. 3. Bertahanlah di tempat yang terlindungi hingga situasi benar-benar aman. 4. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan bencana, misalnya
PMI, Satplak PB yang merupakan singkatan dari Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana, polisi, dan lain-lainnya. Nah, kita harus tetap tenang dan jangan melakukan tindakan gegabah yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain di sekitar ya. Hal-hal yang harus diperhatikan setelah tanah longsor terjadi. Yang pertama itu hubungi pemerintah setempat seperti PMI, polisi, atau organisasi lain jika belum ada pertolongan. Yang kedua, tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti imbauan dari pemerintah atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke rumah jika keadaan belum ditetapkan aman. Yang ketiga, jika mampu, bantulah keluarga, manula, orang dengan disabilitas, dan anak-anak. Mintalah petugas untuk menemukan keluarga atau orang lain yang belum ditemukan. Longsoran bisa membuat mereka terjebak atau terluka sehingga tidak dapat bergerak ke tempat yang aman. Dan yang terakhir itu, bencana longsor terkadang bisa mengubur seluruh desa, pemerintah, dan masyarakat. Biasanya merelokasi desa tersebut. Tetaplah optimis untuk bisa membangun hidup baru, berikan semangat dan keyakinan pada keluarga dan orang sekitar. Kesimpulan, safety induction merupakan upaya pengendalian suatu tempat yang dilakukan oleh pengelola agar masyarakat sadar dan paham akan potensi celaka yang mengintai setiap waktu. Safety induction ini diharapkan masyarakat mampu melakukan tindakan preventif dan tahu langkah yang harus diambil ketika terjadi keadaan darurat. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Safety induction pada bencana tanah longsor meliputi 3 hal, yaitu sebelum, ketika, dan sesudah bencana tanah longsor terjadi. Safety induction khususnya dalam bencana alam tanah longsor menjadi alasan utama untuk membantu mencegah terjadinya akibat berat dari bencana tanah longsor yang terjadi. Berbagai cara dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan serta pengendalian bencana alam tanah longsor. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.